Pemirsa, Anda kembali di Sindo Malam. Mobil pick-up pengangkut solar terbakar di Serang, Banten. Api yang berkobar membuat pengguna jalan panik. Ya, pemirsa, beginilah gambaran kebakaran. Kobaran api meludeskan mobil pick-up pengangkut solar terbakar di Jalan Lingkar Selatan, Serang, Banten. Api muncul dari bagian belakang kendaraan dan dengan cepat membesar hingga melalap seluruh bagian mobil beserta muatan solar yang dibawa. Kejadian ini membuat pengguna jalan berupaya memadamkan kebakaran dengan peralatan seadanya. Tidak ada korban jiwa maupun luka, kerugian materi diperkirakan ratusan juta rupiah. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Di luar gedung Pengadilan Tipikor, massa yang terdiri dari pengemudi ojek online menggelar unjuk rasa sejak pagi. Massa menuntut keadilan dalam kasus korupsi yang menjerat Nadiem Makarim. Mengenakan jaket ojol, membawa spanduk berisi berbagai pesan. Massa berorasi menuntut keadilan untuk Nadiem Makarim. Massa menggelar aksi di bawah pengawasan aparat keamanan. Nadiem divonis 10 tahun penjara dan denda 1 triliun rupiah oleh Pengadilan Tipikor usai terbukti dan bersalah dalam kasus korupsi laptop Chromebook. Kita geruduk istana, setuju tak? Bapak Prabowo untuk membebaskan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sindo Malam. Terjadi penembakan di sebuah fasilitas umum remaja di Stade Hamburg, Jerman Utara. Akibat penembakan ini 6 orang tewas. Petugas yang datang langsung mengumpulkan bukti dan memeriksa lokasi kejadian. 4 wanita dan 1 pria dinyatakan tewas di lokasi. Sementara 1 korban tewas saat mendapatkan perawatan di rumah sakit. Petugas masih menyelidiki motif penembakan, tetapi sementara diduga karena sengketa hak asuh anak. Pelaku penembakan merupakan pria berusia 45 tahun, melarikan diri. Pemirsa, di tengah gencatan senjata, Israel kembali menyerang Lebanon Selatan. Serangan kali ini menghancurkan terowongan besar yang kerap digunakan kelompok Hizbullah. Ledakan hebat terjadi di Lebanon Selatan setelah serangan Israel. Kali ini Israel mengklaim menghancurkan terowongan sepanjang 200 meter yang juga menjadi salah satu markas Hizbullah. Israel menyebut terowongan ini berisi ratusan senjata serta beberapa peluncur yang kerap digunakan untuk menyerang warga Israel. Serangan ini membuat Hizbullah marah karena mereka pun bersumpah akan menyerang balik Israel. Sementara itu di Nabatiyeh, Lebanon Selatan, serangan militer Israel menargetkan pejuang Hizbullah yang hendak menyerang pasukan Israel dengan senjata peluncur roket. Militer Israel mengklaim serangan mengenai pejuang Hizbullah di lokasi persembunyian mereka di tempat terpisah. Serangan ini dilancarkan sehari setelah penandatanganan kesepakatan di Wangshitan antara Lebanon dan Israel. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Siapa yang tidak suka dengan es krim? Apalagi jika memiliki rasa buah yang segar. Salah satu UMKM di Jelambar, Jakarta Barat berkreasi menghasilkan es krim dari daging buah durian asli. Seperti apa proses pembuatannya? Berikut liputannya. Es krim dengan cita rasa yang manis dan menyegarkan menjadi salah satu hidangan penutup favorit masyarakat Indonesia. Nah, apa jadinya jika ada es krim yang diolah dari daging durian asli? Berawal dari hobi makan durian, salah satu UMKM di Jelambar, Jakarta Barat menghadirkan es krim dari daging durian montong dan Musang King. Es krim makin menarik dengan bentuk duri-duri khas durian. Es krim Golden Throne mulai melangkah maju berkat pendampingan dan pembinaan dari salah satu bank BUMN. Begitu banyak kelas pembinaan yang BRI adakan, dan kita sempat ikut beberapa kelas pembinaan dari ekspor. Terus dan sekarang kita juga ikut pembinaan untuk mendapatkan sertifikasi halal, Pak. Mulai menghadirkan es krim dengan berbagai rasa,
mengincar pasar internasional lewat pelatihan Bank BUMN. Pembinaan BRI, kita berusaha mengikuti channel atau kanal bisnis matching atau kelas ekspor yang bisa ngebantu kita untuk membuka wawasan dan membuka market untuk ekspor, Pak. Yang kita incar sekarang adalah memasuki market Asia Tenggara, mungkin dimulai dari tetangga terdekat antara Malaysia, Singapura atau Thailand. Dengan menjalani pelatihan digitalisasi, UMKM diharapkan bisa lebih dikenal pasar yang lebih luas. Memang punya produk yang cukup variatif dan unik ya, di mana mereka produknya adalah es krim. Untuk pasar digitalisasi sendiri, mereka gunakan untuk branding produk mereka supaya produknya dikenal dan bisa masuk di beberapa kalangan gitu. Nah, dia Kreasi dan inovasi produk yang dipasarkan lebih luas dengan digitalisasi, membantu UMKM lebih diterima pasar yang lebih luas. Dari Jakarta Barat, Bayu Mahesa, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, informasi pilihan hari ini akan kami rangkum di segmen Sindo News 5 bersama Yudi Handoyo, sekaligus menjadi penutup Sindo Malam hari ini. Pemirsa, Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional di sindonews.com. Mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui MNC Peduli dengan berdonasi pada rekening di bawah ini atau scan QR dengan aplikasi uang digital Anda. Saya Adilase beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Pemirsa, jenazah Dr. Eliza Prinsila Utami Pakainoni atau Dr. Ica dimakamkan di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ya, pemirsa, ratusan pelayat mengikuti misa dan memberikan penghormatan terakhir kepada Dr. Eliza Prinsila Utami Pakainoni atau Dr. Ica di rumah duka di perumahan RSS Bau Mata, Kupang. Jenazah kemudian diberangkatkan menuju TPU Liliba menggunakan ambulans. Dr. Ica mengakhiri hidupnya setelah depresi akibat diintimidasi 3 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara saat menangani pasien anak terkena gigitan ular di RSU Leona Kefameananu. Sementara itu, pemirsa, Bupati Timur Tengah Utara bekukan sementara pengajuan perpanjangan izin operasional RSU Leona Kefameananu. Namun pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut masih berjalan. Ya, memang kemarin saya perintahkan untuk ditunda, dicabut dulu, dan untuk perpanjangan sementara saya pending sampai dengan masalah ini selesai. Tapi untuk pelayanan publik tetap berjalan. Izin operasionalnya yang sementara kita belum melakukan untuk approve untuk perpanjangan. Sementara saya perintahkan di. Pemirsa, Badan Kehormatan DPRD periksa anggota Dewan Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur yang diduga melakukan intimidasi pada Dr. Ica. Sementara anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur yang namanya terseret dalam kasus kematian Dr. Ica buka suara. Ya, melakukan pemanggilan. Setelah itu kita mulai penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi. Setelah itu baru kita masih ada bukti-bukti lain, baru kita menemukan kalau memang itu hanya sebatas pelanggaran kode etik, tentunya pasti kita akan ada sanksinya. Kalau memang ada ditemukan unsur pidananya, mungkin itu kami akan dilimpahkan atau rekomendasi kepada pihak yang berwajib. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Pada tanggal 13 Juni 2026, saya menghadiri kegiatan arisan istri-istri anggota DPRD TTU di Kecamatan Insana. Setelah kegiatan selesai, saya pulang dan menumpang kendaraan bersama 2 rekan anggota DPRD dan salah satu istri anggota DPRD. Salah satu rekan DPRD ikut dalam perjalanan dari Insana ke Keva untuk
menjenguk ponakannya yang terkena gigitan ular berbisa dan sedang dirawat di Rumah Sakit Leona. Dalam perjalanan pulang, saya pun ikut membesuk karena ponakannya sementara dirawat di instalasi gawat darurat. Jadi kehadiran saya di rumah sakit bukan merupakan kunjungan yang direncanakan sebelumnya. Saya ikut bersama rombongan karena kebetulan pulang bersama mereka. Sesampainya di rumah sakit, 2 rekan saya terlebih dahulu masuk ke ruangan perawatan. Sementara saya masih berada di depan IGD berbincang dengan istrinya anggota DPRD. Ketika masuk ke ruangan IGD, saya melihat perdebatan. Pemirsa, Kementerian Pertahanan akhirnya mengubah kurikulum program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Latihan yang awalnya merupakan latihan dasar militer untuk calon manajer koperasi desa berubah menjadi latihan bela negara dan manajerial. Ya, pemirsa, perubahan kurikulum ditetapkan menyusul evaluasi penyelenggaraan program. Para peserta program SPPI kini lebih banyak mengikuti materi kepemimpinan, disiplin kerjasama, kawasan kebangsaan, dan juga manajerial. Hal ini sebagai bekal menjadi calon pengelola koperasi desa, kelurahan, dan kampung nelayan Merah Putih. Kemenhan juga membantah adanya pelatihan militeristik dalam program ini. Kegiatan fisik yang diberikan hanya berupa latihan dasar kedisiplinan.